Ini adalah wanita paling mendominasi yang pernah saya lihat. Dia nyari-nyari di mayat. Bahkan imut tidak bisa melihat itu. Panjat dan minta dia untuk lepaskan tulangnya. Tapi dipukul oleh wanita. Akhirnya menemukan dompet dari dalam. Melihat uang, wanita melemparkan tangannya ke udara seperti ini. Kemudian wanita datang ke mesin boneka. Melihat mainan lucu, dia melihat sekeliling. Pastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Dia mengambil pistol kulit merah muda yang baru saja dia beli. Tembak ke kaca, lalu isi ransel. Semuanya di sini diambil langsung. Es krim seperti ini sepanjang 38 meter. Adalah sesuatu yang dia tidak pernah makan. Ternyata ada perang nuklir di negara ini. Ketika dia berusia 6 tahun, dia berlari bersama keluarganya. Akhirnya sampai di pengungsian. Tapi menemukan pintu tidak bisa ditutup. Masih ada beberapa menit sebelum ledakan. Jadi ibu memutuskan untuk menutup pintu sendiri. Pada saat ini, bom nuklir penuh. Cahaya yang kuat langsung menelan ibu. Setelah ledakan nuklir, kota di luar telah menjadi reruntuhan. Sejak itu, ayah dan putrinya tinggal bersama di penampungan. Setiap hari ayahnya melatihnya untuk bertarung, agar dia bisa bertahan hidup lebih baik. Hari-hari berlalu. Suatu hari setelah 100 tahun, dunia luar telah hidup kembali. Tapi kota ini masih sepi. Namanya Angel dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi tidak ada teman yang mengucapin dia. Hanya bisa memegang keripik kentang favorit. Pilih tulang favorit untuk membicarakan kehidupan dengannya. Karena tidak ada seorang pun di sini yang bisa memberitahunya lebih baik. Tiba-tiba seekor kelinci muncul di kejauhan. Ini adalah kelezatan langka setelah ledakan nuklir. Dia mengarahkan pistol ke kelinci. Tidak tega. Ada serigala yang keluar dari belakang. Bawa kelinci pergi. Dia hanya bisa meletakkan senjatanya dengan menyesal. Kemudian Angel kembali ke tempat penampungan. Ketika dia kembali, dia menemukan ayahnya terluka. Luka yang meradang parah sangat membutuhkan antibiotik. Dan obat di rumah sudah habis. Tetapi obat-obatan itu dikendalikan oleh sejumlah kecil organisasi. Angel mengemasi perlengkapannya. Tidak peduli halangan ayah. Ke rumah sakit yang dijaga ketat. Setelah hati-hati mengamati bentuknya, dia datang ke rumah sakit. Masuk ke bawah saluran ventilasi. Berhasil masuk ke apotek, temukan antibiotik dan masukkan ke dalam ranselnya. Ketika siap untuk kembali, ditemukan oleh patroli. Alarm berbunyi, kemudian melompat dari ketinggian. Setelah tembakan ekstrim, Angel langsung menghancurkan kacanya, melarikan diri ke hutan. Sejumlah besar pengejar mengejar mereka. Dia tidak sengaja jatuh ke lubang yang dalam. Baru lolos begitu saja. Setelah subuh, Angel pulang. Mengikuti peta dia datang ke pemakaman. Perasaan tidak asing membuatnya mengangkat batu itu. Kemudian dia melihat buku harian. Ketika membukanya, ternyata tertulis selamat ulang tahun untuk Angel. Dengar, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kami akan nel pengunggah waktu kembali. Kembali dan selamatkan Halim. Jika dia masih hidup, dia bisa mencegah perang nuklir. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Melindunginya dari Swiss. Lalu sebuah foto jatuh. Ini adalah foto pernikahannya dan seorang pria. Dia terkejut. Saat peti mati dibuka, ditemukan 2 kerangka di dalamnya. Ketika dia menyentuh tulang dengan tangannya, kenangan datang ke pikiran. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Air mata mengalir seketika. Setelah kembali ke tempat penampungan, dia langsung bertanya ayahnya siapa Halim. Siapa Halim? Bisakah saya mencegah perang nuklir jika saya menyelamatkannya? Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Saya bisa. Kamu tidak bisa. Ayah, bagaimana kamu tahu? Saya tahu karena saya pernah melihat dan mengalaminya. Karena saya telah menyaksikan. Kamu terlihat seperti sekarat. Larut malam saat ayah sedang tidur, Angel masih memutuskan untuk menemukan jawabannya. Angel berjalan sendirian di kota yang hancur. Tidak lama, dia menghadapi badai pasir. Dia pergi dalam angin dan pasir dengan jarak pandang yang sangat rendah. Dia tidak sengaja jatuh ke pasir hisap. Dia berjuang dengan panik, tapi semakin dia berjuang, tenggelam lebih dalam. Saat pasir hendak menelannya, seutas tali tiba-tiba muncul di depan mata. Ternyata ayahnya mengkhawatirkannya, mencari sepanjang jalan dan menemukannya. Kemudian keduanya datang ke sebuah pabrik. Seorang tentara datang dengan instrumen. Barcode dicetak di lengan Angel. Kemudian ayah segera memberitahu. Katakan lagi apa yang saya katakan. Apa hal pertama yang harus lakukan ketika tiba? Lari segera. Tidak boleh ditangkap oleh siapapun. Tidak boleh. Jangan katakan apapun jika kamu tertangkap. Apa yang kedua? Katakan cepat. Tidak percaya siapapun. Apa hal ketiga terakhir? Halim. Halim. Kamu tidak boleh menemuinya. Segera Angel datang ke mesin waktu. Saat mesin waktu dimulai, tubuhnya mulai memudar. Wanita berjalan tanpa alas kaki di atas rel. Bahkan jika telapak kakinya penuh dengan bekas luka, dia tidak peduli. Hanya sikat rambut dengan lembut dan lanjutkan. Siapa tahu cahaya terang di depan. Sekelompok pria berbaju hitam muncul di depan matanya. Melihat ada yang tidak beres, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Wanita masuk keluar di antara kereta api. Pria berbaju hitam dengan cepat kehilangan target mereka. Dia berhasil menghindari penangkapan. Wanita yang sangat lapar, berencana untuk menggali sampah untuk mengisi perut. Ditemukan oleh seorang pria dengan pisau. Wanita mengulurkan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menarik.
Mohon maafkan saya. Makan. Dengan cara ini, berhasil makan di rumah pria itu. Wanita mengambil pisang dengan kulit dan mulai mengunyah. Pria terlihat bingung. Saat ini, nomor lotre disiarkan langsung di TV. Wanita melaporkan jumlahnya secara akurat. Adalah nomor 10. Gerakan wanita ini. Sebagai pemain togel lama, pria langsung heboh. Ingin bertanya apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, berita TV sedang disiarkan. Pesan dari ketua terkenal Halim. Saat pembawa acara membicarakan Quantum and Time Company dan Halim, tubuh wanita mulai berkedip dan tampak terdistorsi oleh waktu. Lampu juga mulai berkedip-kedip. Pria ketakutan. Wanita pun langsung pingsan. Wanita bangun menemukan dirinya di tempat tidur orang asing. Saat ini pria membawa sarapan. Dia mengambil pena dan waspada. Pergi memeriksa kopernya. Dia lega ketika dia menemukan bahwa semuanya masih ada. Pria merawat wanita ini dengan baik. Dan katakan padanya lebih enak makan pisang kupas. Pria masih ingin mengandalkannya untuk membuatnya kaya dalam semalam. Tapi hanya ada 3 kata di mulut wanita itu. Halim. Inilah tujuan perjalanan waktunya dari masa depan. Pria bernama Halim ini. IQ hingga 180. Seorang jenius teknik yang mengubah dunia. Dia membuat grupnya sendiri, Quantum and Time. Halim memiliki ratusan miliar aset. Seorang kekayaan sejati. Mesin waktu dikembangkan oleh Halim. Adalah mesin waktu ini. Perang nuklir dunia. Membuat dunia yang penuh warna menjadi reruntuhan. Dan apa yang mereka tidak tahu adalah, keberadaannya telah ditemukan oleh Biro Kontrol. Pesawat yang terbang di malam hari sedikit bergetar karena turbulensi. Pramugari menjelaskan bahwa setiap orang harus mengencangkan sabuk pengaman karena gempa. Pilot meyakinkan para penumpang. Tiba-tiba sebuah benda tak dikenal menabrak kapten. Kemudian mesin sayap kanan juga rusak. Pesawat mulai lepas kendali, jatuh dengan cepat dari ketinggian 10.000 meter dalam posisi jatuh. Wakil pilot meminta bantuan dari menara tetapi tidak ada tanggapan. Masker oksigen di kabin langsung jatuh. Penumpang dengan panik mengambil masker wajah. Saat ini, pria tersebut berusaha keras untuk masuk ke kokpit. Periksa denyut nadi kapten. Menemukan bahwa telah pergi. Kemudian dia melihat wakil pilot. Pikir dia belum. Jadi pakaikan dia masker oksigen. Dia menemukan selembar plastik dan menempelkannya dengan selotip. Wakil pilot yang terbangun tampak bingung. Tidak bisakah kamu lihat, saya sedang memperbaiki pesawat. Lalu dia menempelkan celahnya begitu saja. Lalu tekanan kabin membaik. Kabin sementara kembali normal. Tapi sayangnya, sistem kontrol pesawat gagal saat ini. Saat ini ketinggian pesawat adalah 6 km. 3 menit dan 30 detik pesawat akan jatuh. Jika saya memulihkan tenaga, kamu bisa membuat pesawat mendarat dengan aman. Apa? Apakah bisa? Dia tetapkan waktu. Minta wakil pilot untuk mengingatkan setiap 30 detik. Waktu tidak banyak. 30 detik pertama berlalu. Dia baru menemukan cara. Pria langsung mengeluarkan panel kontrol pesawat. Berhasil menemukan kabel yang bermasalah. Ambil korek api dan mulailah menyambungkan. Saat darurat, wakil presiden perusahaan menelepon. Semua direktur sedang menunggu untuk pertemuannya. Pria berkata saya sibuk memperbaiki pesawat di langit. Wakil presiden menganggap itu alasan. Bagaimana bisa menjawab telepon di pesawat? Pesawat sudah menembus awan. Datang ke kota. Pria menyalakan video dan mulai memesankan tentang warisannya. Saya Halim. Deposito, saham, dan deposito berjangka dapat dipindah tangankan yang dimiliki. Dan semua perumahan kecuali penthouse ditukar. Gunakan 50% darinya untuk mendirikan yayasan untuk kepada masyarakat. Nama yayasan terserah. Hitungan terakhir dimulai. Saat roda pendaratan perlahan terbuka, pesawat terbang di atas gedung. Wakil pilot dengan erat memegang arah. Karena ratusan nyawa ada di pesawat. Ini adalah pertandingan terakhir hidup dan mati. Hidup atau mati tergantung takdir. Akan menurun. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkannya jatuh. Tetapi pria bangun dan dia sudah berada di ranjang rumah sakit. Pada saat yang sama, berita besar mulai melaporkan peristiwa besar ini. Angel, yang melakukan perjalanan melewati masa depan, melihat ini. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan membuatnya pingsan. Setelah bangun, orang-orang dari biro sudah menemukannya. Musuh menyerbu dengan bersenjata lengkap. Tetapi hanya melihat pria sembunyi di sudut. Tidak bisa memegang senjata di tempat yang sempit. Pria berbaju hitam yang memasuki ruangan segera diselesaikan. Mereka langsung ke atap. Angel berlari dalam hujan peluru dengan Andy. Di atap. Pada akhirnya, keduanya terpaksa ke sudut. Apa kamu begitu ingin mati? Maaf, saya tidak ingin mati hari ini. Angel melompat dari gedung bersama Andy. Untungnya direktur mengatur sebuah truk sampah untuk menjemput mereka.